Assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Walau kana bi fadail, jikalau adalah kedua-duanya imam dan makmum di tanah lapang. Fada artinya makanin wasi', tempat yang luas. Surita, niscaya disyaratkan, alla yazida ma bainahuma ala salasati mi'ati dhira'in, bahwa tidak lebih jarak antara keduanya imam dan makmum dari 300 hasta, bizira'il adami, dengan hasta manusia. Takriban, kurang lebih. Karena dalam fikih ada dua istilah, ada takriban, ada tahdidan. Kalau takriban kurang sedikit, lebih sedikit enggak ada masalah. Tapi kalau tahdidan harus pas. Seperti 1-2 kula itu adalah 500 Baghdad, 500 liter Baghdad. Tahdidan takriban. Takriban. Jarak yang boleh qasar salat adalah 2 marhalah. Takriban, tahdidan. Tahdidan, kurang dikit nggak boleh. Nah, di sini tidak boleh lebih jarak antara imam dan makmum dari 300 hasta, bizira'il adami, dengan hasta manusia, takriban, kurang lebih. Wakila, menurut pendapat yang kedua, bukan takriban tapi tahdidan, mesti, harus, pasti gitu. Wa hadza taqdiru ma'khuzun min urfin nas. Ini takdir, ini ukuran, itu dipahami dari uruf manusia. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka manusia, ya'addunahuma fi dzalik mujtami'in, masih menganggap mereka manusia akan keduanya imam dan makmum, akan keduanya imam dan makmum mujtami'ain, berkumpul kedua-duanya. Fa innahum, sesungguhnya mereka manusia, ya'uddunahuma, mereka masih menganggap keduanya imam dan makmum, fi dzalik, pada demikian jarak 300 hasta, mujtami'aini, berkumpul kedua-duanya. Jadi apa dasar hukum? Di mana dasar hukum jarak maksimal antara imam dan makmum itu 300 hasta kalau sekiranya sholat jamaah dilakukan di luar masjid, seperti di lapangan? Dijawab oleh Imam Jalaluddin, hadzat takdir ma'khudun min urfin nas. Jadi dasar hukumnya adalah uruf. Nah, al-adatu muhakkamah, ini dasarnya. Jangan cari Qur'annya, jangan cari hadisnya. Maka salafi banyak kehilangan hukum karena dia cari di Quran dan di hadis nggak ketemu, berarti nggak ada. Nah, sementara masih ada sumber hukum yang lain, yaitu al-adatu muhakkamah.
Kenapa 300 hasta menjadi standar? Karena mereka manusia, kalau ada orang berjarak antara satu sama lain 300 hasta, mereka masih menganggapnya orang itu berkumpul berdua. Mereka masih menganggapnya seperti demikian. 300 hasta kira-kira 150 meter. Berapa jarak itu? Dari sini kemana? Ini ke tong sampah sana. Nah, itu masih dianggap berkumpul. Kalau jarak 150 meter dianggap berkumpul. Kenapa? Misalkan si fulan di mana? Oh, si fulan tuh ngumpul di sana. Ngumpul ke mana? Dia ngumpul di sana gotong royong. Sedang ngumpul-ngumpul di surau gotong royong. Nah, yang satu bersihin gerbang depan, yang satu bersihin pagar belakang. Itu bahasa berkumpul, mujtami'in. Tadi ada dua pendapat, ada takriban, ada tahdidan. Wa alat takrib, kalau kita ambil pendapat alat takrib, la tadurru ziyadatu azru'in yasiratin, tidak mengapa lebih hasta, beberapa hasta yang sedikit. Kalau kita ambil pendapat takriban, la tadurru, enggak mengapa, enggak ada masalah, tetap sah solatnya kalau lebih beberapa hasta yang sedikit, seperti 3 hasta dan seumpamanya. Jadi jarak imam dan makmum itu 301 hasta, 302 hasta, 303 hasta. Nah, lebih 1 hasta, 3 hasta itu tidak mengapa kalau kita ambil pendapat takriban, kurang lebih. Wa tadurru alat tahdid, dan itu akan merusak solat kalau kita ambil pendapat tahdid. Nah, kalau tahdid itu harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, ibaratnya tahdid itu timbangan digital. Nah, takriban itu timbangan beli barang di kebun. Nggak pakai timbangan biasa orang, masukkan kantong. Udah lah kayak ini. Udah kurang lebih ya. Nah, langsung beli. Itu jual beli kebun, kurang lebih saja bahasanya. Nah, selagi bukan bai' ribawi nggak ada masalah. Kalau bai' ribawi nggak boleh. Kalau nggak bai' ribawi boleh-boleh saja. Seperti orang-orang kampung jualan rambutan. Mana cara dia jual? Pakai onggok aja. Terus satu onggok itu diperkirakan setengah kilo. Perkiraan saja. Mengatakan akannya pendapat oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Fa in talahaqqa sakhsani aw saffani kadza fil muharrar aidan. Maka jika talahaq artinya menyusul, berurutan. Apabila talahaqqa, apa bahasa talahaqqa? Sambung menyambung. Oke. Maka jika sambung menyambung 2 orang, sakhsani au saffani, atau 2 saf, begitu juga dalam muharrar. Kaza fil muharrar aidan, begitu juga, begitu dalam muharrar juga gitu. Jadi imam di depan, makmum kedua 1 orang, 300 hasta. Makmum kedua belakangnya lagi 300 hasta. Makmum keempat belakangnya lagi 300 hasta. Itu sudah sah. Ini bukan cerita dapat fadilah jamaah atau tidak. Ini sah atau tidak sah berjamaahnya. Untuk sahnya sudah cukup. Nah, tapi kalau soal fadilah nggak dapat fadilah jamaah. Mana sahnya berbarisnya ke belakang, sahnya ke kiri kanan. Nah, begitu juga
Imam di depan, di belakangnya satu shaf. Jarak imam sama makmum 300 hasta, udah boleh. Shaf kedua dan shaf pertama 300 hasta juga boleh. Itu makna talahaqqa. Kalau sambung menyambung dua sosok, dua orang atau dua shaf, begitu juga aturannya. 300 hasta antara shaf pertama dengan kedua, kedua dan ketiga. Wal muradu bihi ma fi raudhah ka asliha, yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut, adalah sesuatu yang disebutkan dalam kitab Raudhah sama dan asalnya Raudhah, yaitu dengan redaksi sebagai berikut: annahu law waqafa khalfal imami saffani, jikalau berdiri di belakang imam oleh dua saf, au sakhsani, atau dua orang, ahaduhuma wara'al akhar, dua orang yang salah satu keduanya di belakang yang lain, bukan dua orang yang salah satu kedua di sampingnya, tapi dua orang yang salah satu keduanya di belakangnya, jadi berbaris ke belakang. U'tubiratil masafatul mazkura, niscaya diperhitungkan jarak yang disebutkan tadi. Mana jaraknya? 300 hasta bainal akhiri wal awwali, antara saf yang belakang, antara yang akhir dan yang pertama. Minas sakhsain, dari dua orang atau dua saf, bukan antara orang yang akhir dengan imam. Sudah. Kita berada di saf nomor 2, maka saf nomor 2 dianggap sah berjamaahnya kalau jaraknya dengan saf pertama, bukan dengan imam, dengan saf pertama 300 hasta, nggak boleh lebih. Nah, begitu seterusnya. Hatta lau kasuratis sufuf, kendati pun jikalau banyaklah saf, bisa sampai ke sana safnya, ke imam bonjol, imamnya di Ittihad. Nah, saf kedua di simpang Benteng, simpang Tanduk Kerbau, itu saf pertama. Saf kedua di bawahnya lagi, SPN, terlalu jauh, bawahnya lagi. Saf ke-10 di Pasaraya, walaupun sambung terus lagi ke pesisir. Saf yang ke-200 nya sah salatnya, karena yang dia ukur bukan jarak yang saf belakang dengan imam. Lihat bahasanya di sini, la bainal akhir wal imam, diukur itu 300 hasta, bukan saf belakang dengan imam, tapi saf belakang yang saf kedua, saf belakang yang saf pertama dengan imam. Begitu seterusnya, walaupun safnya banyak. Wa balagha ma bainal imam wal akhir farsakhan jaza, dan sampailah jarak antara imam dengan saf yang paling belakang 1 farsakh, boleh. 1 farsakh berapa mil? 3 mil. 1 mil 3 kilo, 9 kilo jaraknya antara imam sama saf paling belakang. Nggak ada masalah, boleh hukumnya, sah jamaahnya. Titik. Wa sawa'un fil hukmil mazkur al-fada'ul mamlu wal waqfu wal mub'ad, sama saja pada hukum yang telah disebutkan tadi, tanah lapang yang ada pemiliknya
atau tanah lapang wakaf, atau tanah lapang yang campur. Apa maksud campur? Alladzi ba'duhu milkun wa ba'du waqfun, yang sebagiannya dimiliki orang, sebagiannya diwakafkan orang. Wal mawad, begitu juga tanah mati. Tanah mati artinya bukan tanah tandus. Tanah mati, tanah yang belum pernah digarap manusia, itu tanah mati. Di bab fikih, di dalam kitab fikih ada pembahasan Ihya'ul Mawad, menggarap lahan tidur. Nah, menggarap lahan yang belum pernah digarap manusia, itu hukumnya boleh walaupun tidak diizinkan oleh pemerintah. Nah, ini fikih daruri namanya. Kalau disampaikan kita ditangkap polisi. Nah, kenapa? Karena menantang pemerintah. Karena di Indonesia air, tanah, udara adalah milik negara. Asal antum hidup di atas tanah harus kena pajak bumi. Nah, BBM, PBB, maaf, PBB, pajak bumi dan bangunan. Udara juga kena pajak. Maka telepon dibayar itu karena udara. Kalau ada sampai pesawat lewat di udara Indonesia, dia dapat izin, dia bisa dituntut di pengadilan dunia. Kenapa melintasi udara Indonesia nggak izin? Nah, begitu. Padahal hukum Islam mengatakan apabila seseorang memiliki satu kawasan tanah, mulai pada tanah itu sampai 7 lapis ke bawah itu milik dia, sampai 7 lapis langit ke atas itu milik dia juga. Nah, tapi di Indonesia itu milik negara. Jadi kita numpang. Itu namanya mawad, tanah yang belum digarap. Termasuk itu yang hutan-hutan itu mawad. Tapi di Indonesia nggak boleh digarap, hutan lindung. Nah, kalau di Islam, pikir aja kebun situ, merambah. Tapi dengan syarat jangan ada mafsadah. Tapi asbab antum merambah, antum tebang hutan sembarangan, tadi longsor, itu nggak boleh, itu mafsadah. Nah, jadi hukum yang kita bahas tadi, jarak imam dan makmum sah solat jamaahnya 300 hasta, baik tanah lapang ada pemiliknya, tanah lapang wakaf, tanah lapang campur-campur, sebagian dimiliki, sebagian wakaf, atau sebagiannya tanah mati, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Muharrar, kitab Muhawwad, dan kitab Musaqqaf kama fil Muharrar. Oh, salah. Sebagaimana disebutkan dalam Muharrar titik, dan dan itu bukan kitab itu. Dan Muhawwad, tanah lapang yang dipagar, wa Musaqqaf, tanah lapang yang di atap. Maka bingung, sama mana ada kitab Muhawwad? Tanah lapangnya di pagar, tanah lapangnya di atap. Nah, seperti tempat judi, itu di tempat Pak Das itu, Tangerang, BSD. Kama fi syarhil muhadzabi, sebagaimana dalam kitab Syarah Muhadzab dan Asar Raudhah, fahuma minasyar, maka kedua-duanya Muhawwad wa Musaqqaf itu diambil dari kitab Syarah Kabir. Jadi sawaun fada mamlu wal waqfu wal mub'ad wal muhawwad wa musaqqaf, Muhawwad sama Musaqqaf itu diambil dari kitab Syarah Kabir.
Pahuma, kasih baris, jangan pahman. Pahman di sana. Hah? Pahman. Di sana pahman. Ya. Yeah. Pahman, karena dipahami di kitab Syarah Kabir. Bisa-bisa saja sih. Pahman boleh, pahumah boleh. Wala yaduru bainas sakhsain awis saufain asya'il matruk. Tidak mengapa, tidak masalah antara dua orang, yaitu imam sama makmum, atau orang di depan orang belakang, atau antara dua shaf, itu jalan yang dilewati, syari'ul matruk, jalan yang dilewati. Kebayang jalan lintas kita ke bawah dekat Sumatek? Nah, imamnya di seberang jalan, makmumnya di belakang jalan lagi, seberang jalan lagi. Jadi antara imam dan makmum ada jalan yang dilewati, nggak ada masalah, tetap sah. Atau nahrul muhawwij, mahuju, nahrul mahuju, atau kepada syari'ul matruk, nahrul mahuju ila sibaa, sungai yang diperlukan ke berenang, sungai yang diperlukan untuk berenang. Imam di seberang sungai sana, makmumnya di seberang sungai sini. Antara sungai itu, kalau imam makmum mau pergi ke tempat imam, itu harus berenang dia, nggak bisa jalan. Kalau sungai kita ini mahu ilal sibaha, lah, sungai Musi misalnya, atau sungai Nil. Jadi imamnya di seberang sungai Nil, makmumnya di seberang sini. Iqamah katanya, iqamah dia. Apa hukum salat jamaahnya? Sah. Dapat fadilah jamaah? Tidak. Ini cerita sah saja. Sah hukumnya. Yang penting jaraknya jangan lebih 300 hasta. Nggak ada masalah pembatasnya itu jalan yang dilalu lalang, ada orang lewat, atau sungai yang perlu untuk berenang, untuk nyebrangnya. Sibaha itu baca dengan kasrasin, sibaha. Nah, arti sibaha artinya aumin, berenang. Itu mirip dengan bahasa Inggris. Ala sahihi, menurut pendapat sahih. Muqabil sahih mengatakan asyari'u yadurru jazman. Tinggal asyari'u qad taksuru fi zahma fayasiru ittila ala ahwalil imam wal ma'u ha'ilun kal jidar. Jidar tu jidak, ha? Jidar, tak sah hamzah, jidar. Muqabil pendapat sahih mengatakan syariat jalan kadang-kadang banyak padanya jalan oleh zahma, macet. Kadang-kadang banyak padanya jalan oleh macet. Arti zahma itu berdesak-desakan. Kalau macet, maka sulit mengetahui atas keadaan imam. Sulit mengetahui di atas keadaan imam. Apalagi kendaraan kita hari ini. Apabila macet jalan, sementara imam di seberang jalan, makmum di seberangnya, bisakah makmum mengetahui keadaan imam? Enggak. Kendaraannya truk, mobil. Yang kuda saja sama onta kendaraannya saat itu bisa tertutupi pandangan makmum untuk mengetahui keadaan imam. Jadi kalau kita tanya sama Sani, maksud kamu apa? Hah? Maksud muqabil saya apa?
tidak sah. Ya dulu sementara air yang menghalangi itu sama hukumnya dengan dinding. Air yang menghalangi sama hukumnya dengan dinding. Wa ujiba, dijawab alasan muqabil sahih tersebut biman il usri wa hailulatil mazkurain, dengan tercegahnya sulit. Biman il usri, dengan tercegahnya sulit. Enggak ada sulit. Mana ada sulit mengetahui keadaan imam? Antara imam dan makmum yang dibatasi oleh jalan yang dilewati. Kemudian man'il hailulah. Nah, man'il hailulah, tidak ada menghalangi. Air tidak bisa menghalangi sama dengan dinding. Kalau dinding bagaimanapun orang berusaha nggak akan bisa tembus ke tempat imam. Tapi kalau sungai yang dalam kan bisa dia tembus menuju tempat imam. Berarti tidak bisa disamakan. Al-mazkuraini, yang disebutkan kedua-duanya tersebut. Kemana kembali mazkurain? Al-usri wal hailula. Wala yaduru jazman sari'u ghairul matruk, dan tidak mengapa jazman sepakat ulama syari'u ghairul matruki, jalan yang tidak dilewati. Jalan ya jalan tapi kosong pengendaranya, nggak ada orang lewat di situ. Kemudian terhalang oleh nahrul ladzi yumkinul uburu, sungai yang mungkin dilewati, min ahadi tarafai ilal akhari, dari salah satu sisinya sungai, dari salah satu dua sisinya sungai ke sisi yang lain, min ghairi sibaha, dari tanpa perlu berenang, bil wusubi fauqahu, dengan cara meloncat di atasnya sungai, au masyi fihi, atau berjalan dalamnya sungai. Meloncat di atasnya sungai, paham arti meloncat atas sungai? Hah? San? Hah? Meloncat di atasnya sungai. Nah, nanti sore pergi ke sungai situ. Artinya jalan di atas batu ke batu. Nah, itu mana wusubi. Enggak meloncat-loncat di situ. Nah, atau berjalan santai dalam sungai. Atau ala jasri mamdud ala hafitaih, atau berjalan di atas jembatan yang dibentangkan atas dua sisinya sungai. Nah, kalau ada sungai, ada jembatannya, ada sungai tetapi bisa dilewati dengan berjalan, ini sepakat ulama mengatakan enggak masalah. Tapi kalau sungai yang perlu untuk menyeberanginya kepada berenang, baru ada khilaf. Kalau sungai yang tidak perlu direnangi seperti sungai kita, itu tidak ada khilaf. Wa zakara fi syarhil muhadzabi i'tibarul masafatil mazkura baina shakhsain aw as-saffain an yaminil imami aw yasarihi aidan. Menyebutkan ia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, memperhitungkan jarak yang disebutkan, yaitu 300 hasta, antara dua orang atau antara dua shaf, dari kanan imam atau kiri imam, dari kanan imam atau kiri imam juga,
Jadi bukan jarak depan belakang saja, tapi jarak kiri kanan juga. Maksudnya apa? Ini imam, ini makmum. Tadi yang dihitung 300 hasta ke belakang. Sekarang imam dan makmum bukan ke belakang, tapi ke samping. Nah, ini dia sholat jamaahnya. Imam tetap ke depan daripada makmum, tapi makmumnya panjang ke kiri, ke kanan imam. Kata Imam Nawawi, ini juga harus 300 hasta maksimalnya. Jadi bukan ke belakang saja, tapi nyamping-nyamping juga. Ini ceritanya satu ya. Tapi kalau softnya sampai sekilo tuh nggak ada masalah. Nah, kenapa? Karena imam tersambung dengan orang belakang, orang belakang imam, kemudian disambung oleh orang samping, sambung. Kalau penuh itu nggak jadi problem. Fa in kana fi bina'in, selesai. Jadi pembahasan sholat jamaah itu dibagi kepada beberapa pembahasan. Satu, imam dan makmum dalam masjid. Dua, imam dan makmum di tanah lapang. Ini yang ketiga. Nah, imam dan makmum dalam dua bangunan yang berbeda. Yang keempat, imam dalam bangunan, makmum di luar. Nah, yang keempat ini musda. Nah, ini kita bahas yang ketiga. Fa in kana fi bina'aini, maka jika ada keduanya imam sama makmum fi bina'aini pada dua bangunan, seperti sahnin wa suffatin, seperti ruang tamu dan teras. Sahnin ruang tamu, ada juga sahnin artinya piring, karena biasanya piring ditaruh di ruang tamu. Atau baitin min makanin wahid, atau kamar dari tempat yang sama. Kamar satu dengan kamar dua dari tempat yang sama, maksudnya dari satu rumah. Fatoriqani, maka di situ ada dua torik. Maka di situ ada dua torik. Tes Abu Bakar. Fihi kaulan, di situ ada dua kaul. Berarti pendapat siapa? Imam Syafi'i. Fihi wajahan, pendapat. Fihi tariqan, pendapat. Khilaf murid dalam menceritakan pendapat imam. Itu makna tariqan. Maka dua jalur, maka dua tarik. As-sahhuhuma, yang kuat dari dua tarik tersebut, in kana bina'ul ma'mumi yaminan au shimalan, jika adalah bangunan makmum itu di sebelah kanan atau sebelah kiri bangunan imam. Kalau bangunan imam, kalau bangunan makmum di sebelah kanan atau sebelah kiri bangunan imam, wajib menyambung shaf dari salah satu dua bangunan dengan yang lain. Wajib menyambung shaf dari salah satu dua bangunan dengan yang lain. Mana contohnya? Ka'an yakifa wahidun bitarfis sufa, seperti bahwa berdiri satu orang di ujung teras, wal akhar, dan berdiri oleh orang lainnya di ruang tamu, muttasilan bih, hal keadaan bersambung dengannya.
Wazalika, dan demikian syarat, liyahsular ribat atau rabtu bainal imami wal ma'mum, supaya hasil ikatan antara imam dan makmum fil mauqif, pada tempat berdiri, alladhi aujaba ikhtilaful bina'i iftiraqahuma fihi, yang mewajibkan oleh berbedanya bangunan akan terpisah keduanya imam dan makmum padanya mauqif. Titik. Nah, kita contoh karil atau di papan tulis yang mudah dipahami. Oleh esensiakan papannya. Ini kamar 1. Pintunya di sini. Kemudian di sini ada ruang, ini kamar. Ini misalnya kamar rumah. Di sini ruang tamu. Nah, ruang tamu. Jadi ketika ihsan datang semua keluarganya di mana-mana, buka bersama, salat maghrib di rumah. Imamnya di sini nih kamar. Ini kan masih panjang belakang nih. Nah, ini Pak Imam. Di sini ada soft. Ganti saja pintunya biar. Sini ada soft. Ada soft. Ada soft. Nah, kalau dia sholat imam dan makmum dalam satu kamar, selesai. Tidak ada masalah. Itu sholat dalam satu bangunan. Sekarang makmum bukan hanya di sini saja, di ruang tamu juga ada makmum. Makmum, 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 makmum. Ini kamar, ini ruang tamu. Berarti mereka fi bina'ain. Berarti ruangan makmum ada di kanan ruangan imam. Apa syaratnya? Hah?
Apa syaratnya? Harus menyambung shaf yang di kamar dengan ruang tamu. Di sini harus ada shaf. Nah, ini ada orang di sini. Di pinggir kamar ini ada orang, di pinggir ruang tamu ini juga ada orang. Nah, ini sambung sini. Yang ini nggak sah sholatnya. Yang ini depan ini nggak sah sholatnya. Nah, kenapa nggak sah? Karena yang sah hanya yang mulai dari tempat persambungan. Jadi di sini di pinggir kamar ada orang, di pinggir ruang tamu ada orang sehingga dia menyambung. Untuk apa? Lirabti, untuk mengikat antara ruangan imam dengan ruangan makmum, karena mereka sudah terpisah dengan sebab berbedanya ruangan. Bisa dipahami? Nah, kalau sekiranya imamnya di sini, dua sisi ini imamnya, sini imam, saf ini sah, sini sah, sini juga sah, ke sininya sah, ini yang enggak sah. Kenapa? Karena dia berada di depan persambungan. Nah, kalau ini sudah disambung, ini sah ke belakang semua. Yang penting ada penyambungnya. Kan di dalamnya awal tujuannya bisa sholat kan, tapi di bawah tangga itu kosong. Iya. Mereka buat tenda lagi itu di mana kosong? Berarti tenda itu di kanan masjid atau belakang masjid? Kanan. Nah, berarti ruangan imam, ruangan makmum ada di kanan atau di kiri imam. Sementara nggak nyambung. Kan dia tangga. Ya. Nggak mungkin dalam sholat tangga kan? Di kosong antara tangga dan tangga. Itu boleh atau tidak? Nah, boleh atau tidak? Nah, nanti di babnya. Saya juga lupa hukumnya. Boleh atau tidak? Itu termasuk bagian keberapa itu? Kalau nggak salah bagian keempat. Imam dalam satu ruangan, makmum di luar ruangan. Atau beda babnya. Saya lupa hukumnya. Nanti sebutkan hukumnya, ntar berbeda. Nah, jadi pembahasan sholat jamaah dibagi kepada 4 pembahasan. Pembahasan yang sudah kita bahas tadi pagi, imam dan makmum sama-sama dalam masjid, maka ini tidak ada syarat kecuali imam makmum mengetahui gerakan imam. Mau terbatas oleh bangunan, pintunya terkunci, pintunya tertutup, yang penting bangunan itu tembus semuanya. Yang kedua, yang baru kita bahas, yaitu imam dan makmum di lapangan terbuka. Syaratnya apa? Jaraknya tidak boleh lebih 300 hasta. Mengetahui tetap, makmum mengetahui pergerakan imam itu ya. Tapi tambah syarat yang kedua, jaraknya tidak boleh lebih 300 hasta, baik ke belakang maupun kiri dan kanan. Yang ketiga, ini imam dalam satu ruangan, makmum dalam satu ruangan, syaratnya adalah, kita wajib baca kitabnya, wajaba ittisalu shaffin, wajib menyambung shaf dari salah satu dua bangunan dengan bangunan yang lain. Caranya bagaimana? Ayyakifa wahidun fi tarfis suffa, berdiri satu orang di pinggir teras, di situ contohnya ruang tamu, dan satunya lagi berdiri di pinggir ruang tamu yang bersambung dengannya. Harus bersambung. Jadi harus lurus shaf antara shaf yang sejajar pintu itu dengan dalam kamar dan luar kamar itu harus nyambung. Gunanya untuk apa? Liyahsular rabtu bainal imami wal makmum, supaya hasil ikatan antara imam dan makmum fil mauqif, pada tempat berdiri, yang mewajibkan
oleh berbedanya bangunan akan terpisah imam dan makmum padanya mauqif. Wala taduru fi ittisalil mazkur furja la tasa'u waqifan fil as-sahih. Tidak mengapa di dalam menyambung yang disebutkan tidak mengapa di dalam menyambung yang disebutkan oleh longgar yang tidak bisa memuat satu orang berdiri menurut pendapat ashab. Jadi antara orang yang di dalam kamar dengan ruang tamu itu di tengah-tengahnya itu ada pintu. Nah, kalau orang itu disambungkan tumitnya, ini bikin nggak bisa sujud terganggu oleh konsen pintu karena pintunya nggak luas. Pintu berapa sih jaraknya? Paling 120. Jadi sujud dia sudah susah di sana. Akhirnya pintu itu disisain. Berapa tebalnya pintu? Hah? Tuh ketebalan dinding berapa? Paling 25 cm. 10 cm. Dinding apa itu? Dinding kandang ayam. Bata berapa lebarnya? 15. Ukur Abu. Tuh, dinding tuh ukur. Tiga belas setengah. Ini kan dinding pura-pura itu masih. Kalau dinding rumah tuh 15. Kalau kita dinding darurat. Nah, 15. Nah, 15 cm itu muat berdiri satu orang? Hah? Tidak. Jadi jarak antara orang dalam kamar dengan yang ada di ruang tamu itu berjarak karena pintunya yang kecil sehingga tidak bisa diisi orang. Kalau diisi susah sujudnya. Enggak mengapa. Yang penting di jarak itu tidak bisa berdiri satu orang. Untuk berdiri satu orang berapa jarak diperlukan? Buka kaki selebar bahu. Berapa lebar bahu? Ya kira-kira 40 cm. Nah, sejarak keramik. Jadi kalau sempat terpisah antara soft luar dan soft dalam seluas keramik itu nggak sah sholat, karena seluas keramik sudah bisa diisi satu orang. Khair. Nazran lil urfi fi zalik, karena memperhatikan, memandang uruf dalam hal demikian. Wasani yanzuru ilal haqiqah, pendapat kedua memandang kepada hakikat. Jangan mandang kepada uruf, mandang pada hakikat. Hakikat sesungguhnya orang itu terpisah atau tersambung. Terpisah atau tersambung? Terpisah. Kalau terpisah nggak boleh, harus tersambung. Artinya antara tumit orang di ruang tamu dengan tumit makmum yang dalam kamar harus nyambung, dempet. Nggak boleh terpisah. Pendapat yang pertama boleh, yang penting tidak muat satu orang berdiri. Pendapat yang kedua harus dempet, karena yang dilihat adalah hakikat. Yanzuru ilal haqiqah, dia memandang pada hakikat. Memang menurut uruf itu orangnya tersambung, tapi menurut hakikat terpisah, kan ada jaraknya. Titik. Sudah. Tadi kalau bangunan imam ada di kiri kanan bangunan, kalau bangunan makmum ada kiri atau kanan bangunan. Nah, sekarang wa in kana binaul makmum khalfa bina'il imam, jikalau adalah bangunan makmum itu di belakang bangunan imam.
Jika adalah bangunan makmum itu di belakang bangunan imam, fasahihu min wajhain, maka pendapat yang kuat dari dua wajah. Dua wajah pendapat siapa, Safir? Wajah pendapat siapa, Safirullah? Kaul pendapat siapa? Pendapat murid. Okey, fasahihu, catatannya di mana? Al-ilmu fis sudur laisa fis sutur. Nah, ilmu di dada bukan di kertas. Jika catatannya tinggal, orang nanya di pasar mana? Tunggu dulu Pak, saya pulang ke rumah dulu. Nazran, min wajahin, fasahihu min wajahin, maka pendapat yang kuat dari dua wajah, as-sahuhuma man'ul qudwa, yang ahaduhuma, salah satu daripada dua wajah tersebut adalah terlarang berjamaah. Kenapa terlarang berjamaah? Lintifa'ir rabti, karena tidak ada ikatan. Karena tidak ada ikatan antara imam sama makmum. Kenapa tidak ada ikatan? Bima taqaddam, dengan sesuatu yang telah terdahulu tadi. Apa sesuatu yang telah terdahulu? Berbedanya dua bangunan menyebabkan mereka terpisah mauqif. Fasahihu sihatul qudwati bisarti alla yakuna bainas safain awis sakhsain fil bina'in. Maka pendapat yang kuat dari dua wajah itu sah berjamaah. Berarti ahaduhuma itu yang Abu ahaduhuma itu berarti yang lemahnya. Ahaduhuma man'ul qudwati lintifa'i rabti, itu yang lemahnya. Yang kuatnya fasahihu min wajahin sihatul qudwa, maka yang sahih dari dua pendapat sah berjamaah dengan syarat alla yakuna bainas safain, bahwa tidak ada jarak antara dua saf, au sakhsain, atau antara dua orang, bil bina'ain, di dua bangunan itu, waqma bi akhar. Nah, berdiri salah satu keduanya di yang lain. Berdiri salah satu keduanya di akhir bangunan imam. Berdiri salah satu keduanya di bagian akhir bangunan imam, dan yang kedua di bagian depan bangunan makmum, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Raudhah, dan asalnya Raudhah tidak lebih jaraknya dari salasati azru, 3 hasta takriban, kurang lebih. 3 hasta adalah qadrul masru' bainas saffain, kadar yang disyariatkan antara dua saf. Liimkanis sujudi, karena memungkinkan sujud. Yu'addani bihi, yang dianggap keduanya dua orang atau keduanya dua saf. Bihi, dengannya sujud. Muttasilain,
bersambung kedua-duanya. Wa hadzal ittisal, dan ini bersambung, dialah rabit yang mengikat antara imam dan makmum fil mauqifi huna, pada tempat berdiri di sini. Oke, Ihsan, dihapus. Versi nomor 2, dalam pembahasan imam dan makmum berada di dua bangunan, yaitu bangunan imam, bangunan makmum ada di belakang bangunan imam. Itu nomor 2. Kalaulah kita buat nomor 3, Ismail, bangunan makmum ada di depan bangunan imam, apa syaratnya kira-kira? Imam dan makmum ada di dua bangunan yang berbeda. Pembahasan pertama, bangunan makmum ada di kiri kanan bangunan imam, syaratnya sudah tadi. Yang kedua, bangunan makmum ada di belakang bangunan imam. Kalau mau kita bagi pembagian nomor 3, bangunan makmum ada di depan bangunan imam, kira-kira apa syaratnya, Ismail? Apa, Bu? Sah nggak berjemaah? Sah kalau Sah nggak, Ismail? Nggak sah. Jadi nggak ada pembahasan itu. Bangunan makmum ada depan bangunan imam, apalagi syarat mau dibuat? Udah jelas imamnya ada di belakang. Nah, sekarang yang ada itu adalah bangunan imam di depan bangunan makmum. Nah, kemudian ini ruang tamu. Ini kamar. Nah, imam sholat di sini, di kamar. Sinilah imamnya. Panjang sorbannya. Imam di sana. Kemudian ada shaf 1, 2, 3, 4. Kemudian ada shaf lagi di sini 5, 6, 7, 8. Nah, makmum yang ada di ruangan tamu sholatnya akan sah apabila jarak antara orang yang ada di ujung bangunan imam, ada orang berdiri di sini depan pintu, dengan orang yang ada di barisan terdepan bangunan makmum ada di sini. Ini jaraknya tidak boleh lebih pada 3 hasta. Itu syaratnya. Dah. Jelas gambarnya. Oke. Kalau praktek itu kan lebih jelas. Ya, itu salah satunya harus ada pintu. Terbuka pintunya. Tertutup tidak terkunci tetap nggak sah. Dia harus terbuka. Pintu kan ditutup tapi nggak dikunci. Kapan kamu bisa didorong? Nggak sah juga. Kalau setengah sah.
Yang penting bisa muat satu orang. Untuk sholat di mana? Untuk nyambung. Jadi depan lurus, kita depan lurus, sini ada ruangan. Bisa kita lewat satu orang di situ. Maka kalau sekiranya pemisahnya adalah jendela, yang kalau kita melompatinya harus manjat, itu nggak sah. Tapi kalau jendela, tapi jendela rendah misalnya, itu kita bisa melangkahi karena tingginya cuma 30 cm dan terbuka, bukan kaca, itu sah. Itu sah. Mana? Pintu tutup misalnya. Oh, nggak bisa. Kalau tertutup nggak bisa jadinya. Bisa lewat itu. Bisa lewat tanpa manjat. Kalau 4 meter tinggi orangnya mungkin. Bagaimana bisa manjat itu? Melangkahi pintu tinggi itu. Nah, oke. Nah, ini pembahasan hukum ini harus dikuasai, beda sama hukum yang tadi. Nah, yang tadi itu sholat dalam Ka'bah itu nggak perlu antum kuasai, karena nggak akan ada orang sholat kayak gitu dalam Ka'bah, nggak akan ada orang membiarkan. Tapi kalau sholat dua bangunan itu sering terjadi di mana-mana. Nah, sering terjadi di mana-mana. Apalagi waktu buka puasa nanti. Ya. Jadi jarak 3 hasta itu juga yang diperlakukan tumit dengan tumit atau tumit dan tumit. Ya, tumit shaf paling belakang dari bangunan imam dengan tumit shaf paling depan dari bangunan makmum. Kenapa? Karena 3 hasta itulah jarak yang disyariatkan dalam Islam. 3 hasta itulah jarak yang bisa digunakan untuk sujud. Nah, ketika nanti sujud makmum di belakang dalam bangunan makmum, tersambunglah dia dengan orang yang ada di bangunan imam. Dia kitabnya Warrabit. Nah, mundur lagi ke belakang. Takriban qadrul masyru'. 3 hasta adalah kadar yang disyariatkan antara 2 shaf. Kenapa 3 hasta? Karena mungkin sujud. Karena kalau kurang 3 hasta nggak mungkin sujud. Yu'addani bihi, yang dianggap keduanya 2 bangunan dengan sebabnya sujud bersambung. Inilah bersambung yang mengikat antara imam sama makmum. Coba lihat nanti ketika sujud. Maka orang itu seperti satu jamaah. Sujudlah orang yang di depan bangunan makmum, menyatu kepalanya dengan ujung kaki orang yang ada di akhir bangunan imam. Barulah jadi mereka satu mauqif. Itu namanya rabit. Huwa rabit. Itulah pengikat antara imam dan makmum. Diambil di mana diambil bahasa tersebut? Dari bahasa salat jamaah. Jamaah apa artinya? Ngumpul. Nah, ngumpul. Kalau sekiranya pintu tertutup, ngumpul apa? Satu di kamar, satu di ruang tamu, itu bukan ngumpul. Tapi kalau di lapangan luas, dia anggap ngumpul walaupun jaraknya 300 hasta di lapangan luas. Khair. Satu hasta 50 cm, 3 hasta 150 cm. Maka idealnya lebar karpet itu 1,5 meter. Nah, wa tariqus tsani la yustaratu illal qurbu. Tarik yang kedua, tarik yang kedua, mana yang 2 tarik tadi?
pembahasan di atas. Jika imam dan makmum pada dua bangunan seperti ruangan tamu dan sofa, maka ada dua torik. Torik pertama hukumnya tafsil. Torik pertama hukumnya tafsil. Beda hukum antara bangunan makmum yang di kanan bangunan imam dengan bangunan makmum yang ada di belakang imam. Kalau menurut tarik kedua, la yustaratu ilal qurbu. Menurut tarik kedua enggak disyaratkan macam-macam di atas itu. Enggak ada syarat-syarat di atas, mesti berdiri dekat antara orang kanan imam dan kanan makmum, mesti berdiri di belakang imam dan belakang depan makmum. Itu enggak perlu disyaratkan hal tersebut, kecuali hanya dekat saja, sama syaratnya dengan fadha, lapangan luas. Yang penting alla yazida ma bainal imam wal makmum ala salasati azru. Tidak lebih jarak antara imam dan makmum dari 300 hasta. Itu tarik yang kedua. Jadi simpel dia. Ditanya sama tarik kedua, bangunan makmum sebelah kanan imam, bangunan makmum di belakang imam. Kata tarik kedua, enggak tahu menau saya, enggak perlu bahas-bahas begituan. Yang penting jarak imam sama makmum enggak lebih 300 hasta. Syaratnya sama dengan lapangan luas. Mungkin tarikus sani ini bisa dipakai untuk al-hakim itu. Nah, kenapa? Karena yang di dalam masjid dengan di halaman ada jarak tangga yang nggak diisi oleh orang. Dia nggak boleh. Kalau menurut pendapat yang kuat itu nggak boleh. Jadi yang di pinggir masjid pintunya dibuka, kemudian terus ke teras. Setiap anak tangga yang memanjang itu ada satu orang situ. Nah, begitu baru sah. Karena kalau ada jarak yang bisa diisi oleh satu orang, itu nggak boleh. Nah, kalau itu buat anak tangganya seluas tempat sujud, nyambunglah ke bawah dia. Nah, paling jaraknya itu tingginya saya, tinggi tangga. Khair. Kalau tarik kedua nggak perlu syaratkan hal demikian ribet. Kata mereka cukup dekat saja, nggak lebih pada 300 hasta. Illam yakun ha'il. Nah, ini syaratnya. Jika tidak ada penghalang. Jika tidak ada penghalang. Nah, kalau pintu masjidnya tertutup atau cermin atau kaca, itu nggak sah. Au hala ma fihi, au hala ma fihi babun nafiz, atau ada penghalang, sesuatu yang padanya ada pintu yang tembus. Boleh ada penghalang, tapi di sana ada pintu yang tembus. Yaqifu bihidai, yang berdiri di sejajarnya pintu oleh shaf. Yang berdiri di sejajarnya pintu oleh shaf atau oleh seseorang, oleh satu orang, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah. Titik. Dirincikan lagi hukumnya. Fa in hala ma yamna'ul murur la ru'ya as-subak, maka jika menghalangi oleh sesuatu yang menghalangi lewat, maka jika menghalangi oleh sesuatu yang menghalangi lewat, tidak menghalangi melihat, tidak menghalangi melihat, seperti jendela. Nah, jendela, katakanlah dinding kita ini tuh dianggap jendela. Imam berada di luar halaman, makmum ada dalam ruangan ini, dekat dinding tersebut, pintunya nggak ada misalnya. Bisa melihat imam di luar? Bisa. Bisa lewat? Enggak, kecuali manjat. Manjat dalam sholat nggak boleh. Kecuali waktu gempa, kecuali waktu perang. Salat khauf itu boleh manjat.
Nah, bagaimana kira-kira? Atau ada kaca penghalang antara imam dan makmum, dibatas oleh kaca. Melihat boleh, lewat tidak boleh. Pawajahani, maka dua wajah. Dua wajah pendapat siapa Safir? As-sahuhuma, yang kuat dari dua wajah tersebut di dalam As-Raudhah, adamu sihatil qudwati, tidak sah berjamaah. Itu Taufik. Jelas kan? Al-asahuhuma, asahuhuma yang kuat dari dua wajah di dalam As-Raudhah, tidak sah berjamaahnya kalau terhalang lewat, walaupun masih bisa melihat. Karena memahami dari tashihil ati, pentashihannya Imam Nawawi yang akan disebutkan nanti di Masjidil Mawad. Nah, Masjidil Mawad, masjid di tanah mati. Au hala jidarun, atau menghalangi oleh dinding, terhalang oleh dinding, melihat tidak bisa, lewat juga tidak bisa. Batolat, batal ia berjamaah. Atasihul qudwa, tidak sah berjamaahnya. Bittifaqit tariqaini, dengan sepakat dua tariq. Mau tariq mana saja dipakai. Nah, tidak sah kalau sudah menghalangi penglihatan sama lewat. Wal wajhani fi tashihil wal wajhani fil mas'alati qablaha ala kulli minat tariqaini aidan. Maka dua wajah pada masalah sebelumnya itu juga didasari kepada masing-masing dua tariq juga. Itu juga didasari kepada masing-masing dua tariq juga. Dua wajah dalam masalah sebelumnya. Mana dua wajah? Wajhani. Fa in hala ma baina yamna'ul murur la ru'yah fa wajhani. Jadi dua wajah itu masalah yang menghalang lewat tapi bisa memandang seperti terhalang jendela atau cermin. Dua wajah dalam masalah tersebut juga berdasar kepada dua tariq. Titik. Wa yulhaqu bil jidar, disamakan hukum dengan dinding. Babul mughallaq, pintu yang dikunci. Pintu yang dikunci. Ada pintunya di dinding itu ada pintunya, tapi anak kuncinya hilang. Nah, itu sama saja terhalang oleh dinding. Dan disamakan dengan subbab babul mardud, disamakan dengan jendela, pintu yang ditutup. Apa bedanya Abu? Pintu yang dikunci, yang ditutup. Bisa didorong. Nah, tutup pintunya, dikunci ya. Nah, tutup pintunya, jangan dikunci ya. Jadi kalau pintunya ditutup nggak dikunci, apa hukum sholat di sana? Hah? Sama dengan jendela. Apa pendapat ulama dalam hal jendela? Apa pendapat ulama dalam hal jendela? Wajhani. Nah, wajhani. Kenapa pintu yang ditutup tidak dikunci sama dengan jendela? Karena pintu yang ditutup
itu bisa kita buka saat sholat, tapi menghalangi penglihatan. Murur bisa kita murur tapi lihat tidak, maka disamakan hukum dengan jendela. Akhzan mimma sayati, karena dipahami dari pembahasan yang akan datang. Wa yu'khazu min fardil jidar ala tariqatil ula fardul bab wasyubak bihamlihima alaiha. Wa yu'khazu, dipahami, min fardil jidar, dari mentakdirkan dinding, alat tariqatil ula, atas jalur pertama, itu mentakdirkan pintu dan jendela dengan menempatkan keduanya, pintu sama jendela, di atasnya dinding. Ini apa pula itu? Coba dipikirkan. Wa yu'khadhu min fardil jidar ala tariqatil ula. Apa yang dipahami? Fardul bab wasyubak bihamlihima alaiha. Lumayan. Boleh diterjemahkan apa maksudnya? Yang sulit dipahami tariqatil ula itu yang mana? Mana Bu tariqatil ula? Hah? Wajib menyambung. Itu tariqil ula, tariqil awal, wa tariqis sani. Dia menggunakan bahasa tariqain, muzakkar. Ini tariqah. Nah, ini tariqah beda sama tariq berarti. Kalau tariq pendapat, ini tariqah, muncul-muncul tariqah. Tariqah apa? Nasabandi.
Wa yu'khazu min fardil jidar alat tariqatil ula. Fardul bab wa subbak bihamlihima alaiha. Dipahami daripada mentakdirkan dinding berdasarkan tariqah pertama. Apa yang dipahami mentakdirkan pintu sama jendela dengan disamakan keduanya pintu dan jendela kepadanya dinding. Yang kita nggak pahami tariqatil ula. Qala asy-syari mabni ala tariqatil ula khalafa al-asnaf fi dzalik haitsu dzalika wa suratul mas'alah alla yakuna fi masjidin fa in kana sah mutlaq faqtada sani'uhu anna al-hukma mafru' ala tariqain ma'an wa tabi'u sahibul irsyad wa damma ila al-mas'atil masjid ma law kana al-murtafi' akaman nazaran ila annahuma fi qararin wahid wa ini ikhtalafa uluwan wa sufla lakin al-iraqi fahima kama fahima syari summa ra'aitu ibarat at-tahqiq zahira fi jaryani dhalik ala tariqain. Nggak ada kejelasan tariqatil ula. Khair, supaya tidak merusak saraf, tertinggalkan. Nah, nanti Ismail minta sholat hajat, besok pagi dijelaskan informasinya apa. Oke, lanjut dulu. Kasih garis, tulis sana belum paham, menunggu sholat hajat Ismail. Qultu, aku katakan tariqus sani as-sahu wallahu a'lam. Tariq kedua lebih as-sah, lebih kuat menurut Imam Nawawi, wallahu a'lam. Mana tariq yang kedua? La yustaratu ilal qurbu. Nah, wa tariqus sani la yustaratu ilal qurbu. Ini tarjih Imam Nawawi. Oke, aman al-hakim. Kalau nggak ada jendela, kalau pintunya dibuka. Qultu tariqus sani as-saw wallahu a'lam. Wa idza sahha iktida'uhu fi bina'in akhar, apabila sah berjamaahnya mengikutinya imam, apabila sah mengikutinya imam pada bangunan yang lain, baik kita ambil tariqil awal atau tariq sani, sahha iktida'u man khalfah, sahlah berjamaahnya orang-orang yang ada di belakangnya, orang-orang yang ada di belakangnya imam. Nah, kita ambil metode tariqul awal, itu metode tadi. Kapan dikatakan sah? Apabila berdiri di bangunan imam dan di depan bangunan makmum dua orang yang tidak terpisah jarak pada 3 hasta. Maka orang-orang yang apabila orang itu salatnya sah, kata kita mengambil pendapat yang tariq awal atau tariqus sani, yang penting jaraknya nggak lebih 300 hasta, maka orang yang ada di tempat lain, ke kirinya terus, ke kanannya, ke belakangnya, itu semua menjadi sah. Wa in hala jidarun bainahu wa bainal imam, walaupun terhalang dinding antaranya orang dan imam. Nah, terhalang dinding antaranya orang dan imam. Titik. Jangan dihapus. Soha, maka orang yang ada di samping sini
Orang yang ada di samping sini, walaupun terhalang antara dia dengan imam oleh dinding ini, salatnya dihukum sah. Yang penting orang ini sahnya dulu. Nah, satu orang yang ada dekat pintu itu sah dulu. Orang yang ada di dekat pintu tersebut, bagi orang yang ada di belakangnya sama dengan imamnya dia. Apa maksudnya? Walaupun terdengar imam di bangunan depan sudah takbiratul ihram, tapi yang di pintu belum takbiratul ihram, yang di belakang nggak boleh takbiratul ihram. Kenapa? Karena dialah robit yang mengikat antara bangunan satu ke bangunan depan. Dia dulu takbiratul ihram, maka yang belakang boleh takbiratul ihram. Apabila di pertengahan solat tiba-tiba solatnya batal, maka harus digantikan oleh yang lain secepatnya. Nah, khair. Wa yakunu zalika kal imami liman khalfa, dan adalah demikian orang penyambung, dan adalah demikian orang yang menyambungkan, itu seperti imam bagi orang yang ada di belakangnya, sehingga la yajuzu taqaddumuhum alaih, tidak boleh mendahuluinya mereka orang-orang di belakang di atasnya orang yang menyambung. Berkata Imam Qadi Husain, wala taqaddumu takbirihim, atau kepada la yujuzu, tidak boleh juga terdahulu takbir mereka orang di belakang, artinya untuk takbiratul ihram, ala takbirihi, atas takbirnya orang yang menyambung. Wa jazama bi fit tahqiq, menegaskan ia Imam Nawawi dengan pendapat tersebut di dalam kitab tahqiq. Titik. Nah, alhamdulillah. Ternyata tasawur beda bangunan ada 4 memang. Ada 3. 1, bangunan makmum di kiri kanan bangunan imam. 2, bangunan makmum di belakang bangunan imam. 3, bangunan imam atau makmum di atas bangunan imam. Bangunan makmum di atas bangunan imam. Itu nanti dibahas ke depan. Walau waqafa fi ulu wa imamuhu fi suful, dia berdiri di atas, imamnya di bawah, atau sebaliknya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.